Makalah-makalah dalam hikam memiliki makna yang sifatnya umum, ya, artinya bisa untuk kalangan orang yang baru belajar ilmu tasawuf dan juga bagi kalangan khusus, yaitu para salik yang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makalah yang kedua yang akan kita bahas sore ini yaitu yang berbunyi iradatu katsrida ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab minas sahwatil khafiyah wa iradatukal asbab ma'a iqamatillah iyyaka fit tatsrid inhitatun anil himmatil aliyah. Artinya, ya, nanti saya uraikan makna-makna yang sifatnya umum, ya, bisa untuk santri pemula dan juga bisa untuk para salik, ya. Iradatu katsrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab. Ini maksudnya kehendakmu, ya, wahai para santri, wahai para salik, ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab, kehendakmu pada satu makom tatsrid, ya. Sementara Allah menghendaki dirimu pada makom asbab. Nah, ini istilah-istilah dalam tasawuf, ya, harus bisa dipahami. Ada tatsrid, ada asbab. Nah, yang dimaksud tatsrid, ya, yaitu makom di mana dia tidak melakukan aktivitas duniawi secara umum. Nah, ketika ada seorang santri, ya, atau seorang salik, dia pengen seperti kiai yang sudah alim alamah. Kiai yang alim alamah, yang tugasnya setiap hari hanya ngajar, ngaji, ya, kemudian santri ini pengen seperti itu. Wah, saya pengen seperti Pak Yai, ya, tiap hari hanya ngajar ngaji, terus nggak kerja, tapi rumahnya bagus, ya, mobilnya bagus, gitu. Ah, saya pengen kayak gitu aja deh. Nah, ma'iqamatillah iyyaka fil asbab, sementara Allah ini sedang memposisikan seorang murid, seorang salik itu pada makom asbab. Apa makom asbab? Ya, makom kerja keras. Pak Yai yang sudah posisi tatsrid tadi, ya, siang malam sore hanya ngaji, ya. Karena apa? Dibutuhkan umat, sehingga Allah menempatkan pada posisi tatsrid. Allah sudah pasti mencukupi segala kebutuhannya tanpa adanya sifat tomat itu. Nah, sementara posisi para santri atau para salik itu pada makom asbab, artinya ya santri itu ya harus ngajinya yang temen, yang serius,
Gitu. Jangan ngajinya males-malesan. Kan pengen jadi seperti Pak Yai tadi, yang hebat tadi. Itu. Lah, santri yang punya keinginan tajrid tadi, tapi belajarnya males, ngaji males, jamaah males, khidmah kepada guru juga males. Gitu. Tapi punya mimpi pengen seperti Pak Yai yang sudah melewati semua tahapan perjuangan itu. Nah, ini yang diingatkan oleh mu'alif, ya hendaklah santri itu sadar makomnya. Salik itu sadar makomnya. Kalau masih santri ya tugasnya belajar dan belajar, ngaji dan ngaji. Itu. Ditambah bisa khidmah ya khidmah. Karena khidmah itu salah satu pembuka kefutuhnya ilmu. Jadi kalau ada seorang santri kok khidmah dengan kiainya, dengan gurunya, jangan dipandang sebelah mata, karena dengan cara itu Allah akan memudahkan kefutuhnya ilmu seorang murid. Dan juga khidmah yang dilakukan oleh seorang santri apabila didasari dengan keikhlasan, pasti nanti juga akan berbuah keberkahan. Tiba-tiba ilmunya manfaat, ilmunya barokah. Dimanapun dia berada bisa mengamalkan ilmunya, ya syukur-syukur bisa membuat pesantren dan lain sebagainya. Nah, makalah ini sebagai kritik terhadap seorang santri, seorang salik yang hidupnya dipenuhi dengan mimpi-mimpi indah, gitu kan. Tapi tidak mau berproses, ya kan? Ngaji males, apa males. Cita-cita pengen menjadi kiai yang alim, kiai besar. Ini kan tidak sesuai dengan kenyataan. Maka ketika ada santri, ada salik yang punya sikap seperti itu, nah itu perlu diingatkan bahwa sikap seperti itu minas syahwatil khafiyah, termasuk syahwat keinginan nafsu yang tersembunyi. Gitu. Jadi kalau ada murid, ada santri ya, kok suruh ngaji males, suruh zikir males, suruh berproses males, ya, pengennya mimpi yang indah, pengen jadi ulama besar, kiai besar, ya, nah, ini namanya santri yang sedang kelibet nafsu yang tersembunyi. Itu. Jadi ya harus diingatkan, ditepuk, sadar, ini sudah siang, gitu. Maksudnya sadar dengan kenyataan bahwa untuk menjadi seorang kiai yang tajrid itu perlu proses waktu dan perjuangan yang luar biasa. Begitu juga seorang santri, seorang salik, ya kalau punya keinginan menjadi orang yang alim alamah, ya prosesnya harus dilalui, ya tidak hanya mimpi. Gitu. Jadi ini ya menjadi inspirasi bagi para santri, ya harus sadar makom. Oh ya, posisiku santri, posisiku salik, ya berarti ya harus menyesuaikan posisinya dengan kerja keras di dalam berproses mencari ilmu. Nah, nanti kalau ilmunya sudah paham semua dan ilmunya termasuk ilmu yang barokah, nanti Allah sendiri yang akan mengaturnya. Ya, akan diberikan keberkahan, kemudahan-kemudahan urusan dunia dan kemudahan-kemudahan urusan akhirat. Ya, ini perlu dicatat
jangan sampai menjadi santri atau salik yang mimpi indah di siang bolong. Karena apa? Itu termasuk syahwat yang tersembunyi. Nah, kaitannya dengan para salik, orang-orang yang menuju Allah juga sama. Dia ya salik pemula. Mimpinya, wah pengen seperti seorang mursyid ya, yang beliau ini ya aktivitasnya hanya wirid, zikir, ngaji, ya mulang gitu. Tapi ya punya keberkahan, ya rezekinya cukup, ya semua dicukupi oleh Allah. Nah, murid ini, salik ini sama kayak murid tadi, nggak sadar makom. Ya, tiba-tiba pengen ya seperti gurunya, syekhnya. Gurunya bisa menjadi seperti itu, perlu waktu puluhan tahun berproses. Lah dia ya kan, zikirnya males, ya kan, sholat malamnya males, sholat fardunya sering bolong-bolong, ya, tapi mimpi pengen menjadi seorang alim alamah, seorang mursyid yang kamil mukamil. Nah ini namanya ya tidak sadar makom. Kenapa demikian? Karena dia pingin makom tajrid, ya, makom seperti orang-orang yang dicintai oleh Allah, sementara dia dikehendaki oleh Allah makom asbab, ya makom salik, makom santri, ya makom santri, makom salik ya harus sesuai dengan kondisinya, ya terkait ilmu ya harus ngajinya yang mempeng, terkait urusan akhirat ya mengamalkan zikir kaifiat juga harus istiqomah, terkait urusan dunia ya kerja yang profesional, ya dagang yang mempeng, ya kalau dapat rezeki insya Allah rezekinya halalan toyiban dan barokah. Nah ini tugas seorang santri murid itu pada posisi asbab itu seperti itu, ya jangan sampai ya kemana-mana pakai tasbih gitu. Kenapa pakai tasbih? Saya pengen seperti Pak Yai. Pak Yai nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, itu mobilnya bagus, rumahnya bagus gitu. Nah ini namanya santri yang tidak sadar makom, ya, karena seorang kiai mendapatkan keberkahan dari Allah itu karena proses perjuangannya itu panjang, ya, jatuh bangunnya itu cukup panjang. Jadi ini yang harus disadari, ya. Kemudian selanjutnya wa iradatuka al asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid in khitatun anil himmatil aliyah. Wa iradatuka dan kehendakmu, dan bermula kehendakmu al asbab pada makom asbab. Nah ini sekarang kembali. Ada seorang ulama besar, kiai besar, ya. Artinya dengan posisinya yang ngaji ngurusin murid itu sudah dicukupin oleh Allah, ya. Tiba-tiba pengen makom asbab. Ah, saya pengen kerja aja ke pasar, gitu. Dagang, atau saya pengen jadi PNS, gitu. Atau saya pengen jadi apa juragan. Nah, sudah jadi ulama besar, kiai besar dengan murid yang luar biasa, dan tugasnya hanya ngajar ngaji dan sudah dicukupi oleh Allah, tapi kemudian bergeser, ya, pengen menjadi juragan, ya, pengen menjadi bisnismen. Ya,
Ma'aikotim ikomatillah iyaka fil tajrid, sementara Allah sebenarnya menghendaki pada makom tajrid gitu. Jadi pada makom tajrid ya tugasnya hanya membimbing murid, santri, ngajar, ngaji, itu Allah sudah mencukupi. Allah Maha Kaya, memiliki banyak cara untuk mengirimkan rezeki kepada orang-orang yang dicintai. Gitu. Tapi kemudian ada bisikan, saya pengen menjadi pengusaha saja enak, gitu. Atau saya pengen menjadi ANS atau PNS, karena kalau jadi pegawai negeri sipil tiap bulan gajinya jelas. Sementara jadi kiai gajinya ya insya Allah gitu. Nah, kalau terjadi perubahan ya keinginan tadi dari makom tajrid ke asbab, ya akhirnya benar-benar kerja, akhirnya benar-benar ikut jadi ASN atau benar-benar jadi pebisnis, pasti amanah ya yang selama ini dijadikan sebagai wadifah, yaitu ngajar, ngaji, zikir secara rutin, akhirnya mulai terganggu, tidak bisa dijalankan secara baik. Nah, kalau ada orang seperti ini, ya sudah diposisikan oleh Allah pada makom tajrid, tapi pengen asbab, itu inhitotun anil himmatil aliyah. Itu berarti sebuah kemunduran dari meraih cita-cita yang tinggi. Apa sih cita-cita yang tinggi? Ya menjadi orang yang dicintai oleh Allah, ini istimewa, ya. Dicintai oleh pengusaha, oleh pejabat, ya dia masih makhluk. Ya makhluk terbatas. Pejabat ada masanya, mungkin sekarang menjabat 5 tahun lagi tidak gitu. Pengusaha ya bisa suatu saat sukses, bisa suatu saat bangkrut gitu. Tapi kalau yang mencintai Allah, ya kalau dicintai oleh Allah dengan diposisikan sebagai seorang guru, sebagai seorang mursyid, sebagai seorang kiai yang tugasnya hanya ngajar santri, bimbing santri, ya itu Allah sudah mencukupi. Dan ini termasuk himmatul aliyah, cita-cita semua orang. Tidak ada cita-cita yang paling istimewa ya kecuali menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan sampai sudah dalam posisi terhormat ini ya menjadi orang yang memiliki tugas hanya bimbing umat, ya ngaji, ya kemudian zikir, ya itu sudah istimewa. Jangan sampai kemudian berubah pikiran, saya pengen kerja. Nah ini namanya inhitatun anil himmatil aliyah, sebuah kemunduran dari pencapaian martabat atau cita-cita yang tinggi. Itu. Jadi kalau kita ibaratkan, ya ini analog saja supaya mudah dipahami. Ya kita di sekitar sini kan tiap hari itu sering lihat burung. Burung itu kalau masih makom asbab, ya dia lepas. Tiap hari pergi nyari makan sendiri. Gitu. Ini pada makom asbab. Tapi ada burung, ya dia punya nilai tinggi, mahal. Kenapa menjadi mahal? Ya karena punya keistimewaan, suaranya bagus, kan? Kemudian ikut kontes menang, tambah mahal lagi. Terus segala kebutuhan burung pasti dicukupi oleh sang pemilik burung. Ya,
mau makan, mau minum, sebelum habis sudah disiapin. Karena sang pemilik burung ini ya sangat cinta dengan burung tersebut. Nah, maka secara otomatis segala kebutuhan burung pasti dicukupi. Itu. Makanya burung yang posisinya seperti ini diibaratkan pada posisi tajrid. Itu. Jadi orang yang tajrid itu orang yang dicintai oleh ya Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta. Kalau burung kan dicintai oleh pemiliknya. Tapi kalau seorang kiai, seorang ulama yang dicintai oleh Allah, pemilik alam semesta, secara yakin pasti akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong burung saja ketika dicintai pemiliknya itu dicukupi, apalagi Allah ketika mencintai hambanya pasti segala kebutuhannya akan dicukupi. Ini perumpamaan orang yang berada pada makom tajrid. Nah, sedangkan asbab ya seperti kita-kita ini. Ya harus ngaji, harus belajar, harus suatu saat misalnya harus kerja, ya ngalir saja. Ya bisa menjadi guru, bisa menjadi apapun. Karena sesuai dengan makom yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Berkaitan dengan penjelasan tajrid dan asbab, ya. Ini mu'alif ya Syekh Ibnu Ajibah menjelaskan wa amma inda sufiyah wa huwa ala salasati aqsamin, dan menurut para sufi ya tajrid itu ada 3 bagian. Yang pertama tajurudud dzahir faqat, ya. Yang pertama ini hanya tajarrud, ya, artinya hanya aspek dohir saja yang tajrid itu. Jadi aspek dohir itu secara fisik dia tajrid. Awil batin, atau hanya batinnya saja. Auhuma, atau keduanya, yaitu dohir dan batin. Nah, jadi orang yang tajrid itu ada 3 macam. Ada yang tajridnya hanya dohir tok, ya. Yang kedua ada yang tajridnya hanya batin. Yang ketiga tajridnya dohir dan batin. Nah, kita ikutin penjelasan berikutnya. Pada tajridu dohir, maka tajrid secara dohir huwa yaitu tarkul asbabi, meninggalkan aktivitas yang disebut dengan asbab, ad-dunyawiyati, yang bersifat duniawi, wa kharqul awaitil jasmaniyati, dan ya meninggalkan hal-hal kebiasaan yang sifatnya jasmaniyah. Nah, maksudnya ya orang yang pada posisi tajrid secara dohir, ya aktivitas sehari-harinya hanya ngaji, ngajar, dan ibadah, ya, tidak ad-dunyawiyah, ya tidak kerja, ya tidak ke pasar, tidak ke kantor gitu. Lah kenapa demikian? Ya karena tadi ibarat burung, ya kalau sang pemiliknya sudah cinta, ya Allah yang akan mencukupi. Nah, yang tidak boleh itu apabila seorang salik memaksakan diri. Memaksakan diri itu dia pakai imajinasi. Oh iya, kalau saya meninggalkan kerja terus fokus zikir, ya itu kalau saya nanti zikirnya sehari bisa sekian ribu, kan saya lama-lama cepat jadi wali gitu kan. Kalau jadi wali kan terus sakti.
Kalau sakti nanti banyak tamu. Lah, pikiran-pikiran nakal seperti ini, ya, ini termasuk tadi minas syahwatil khafiyah. Itu. Jadi dia tidak sadar makom. Ya, posisinya sebagai seorang murid, ya harus berproses. Kemudian mengambil sikap yang salah. Ya, misalnya dia kerja resign, nggak mau kerja ke kantor, ya pasti kalau dia punya keluarga, ya istrinya bisa marah, anaknya bisa marah. Kenapa? Karena kewajiban nafkah sebagai seorang suami diabaikan. Dan akhirnya menimbulkan masalah baru. Bagaimana kalau dia, oh saya pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah, saya pasrahkan istri saya, anak saya kepada Allah. Ya nggak bisa begitu. Anak istri amanat Allah yang harus dicukupi kebutuhannya. Itu. Nah ini kalau ada orang yang salah paham dalam memahami makom tajrid ini, ya akhirnya berantakan. Ya sudah ninggalin kerja, pengen zikir terus, tapi ketika zikir dapur tidak ngebul, ya istri nggak makan, anak nggak makan, bermasalah. Nah ini yang oleh mu'alif diingatkan, jangan sampai salah langkah, ya mengambil keputusan terkait yaitu kedudukan makom tajrid dan makom asbab. Kemudian yang berikutnya wa tajridul batini, dan adapun yang disebut dengan tajrid secara batin wa tarkul alaiki al-nafsaniyati, yaitu meninggalkan segala keterkaitan yang bersifat nafsu, wal awaiki al-wahmiyah, dan terkaitan yang sifatnya waham. Itu maksudnya tajrid batini itu aktivitas lahiriahnya tetap dia kerja ke kantor, ya sesuai dengan profesinya, tapi dia melakukan riyadhah mujahadah untuk menahan hawa nafsu, gitu. Karena di dalam diri kita ini ada nafsu, nafsu yang matmumah, nafsu yang tercela. Kalau kita tidak melakukan upaya melawan kehendak nafsu yang tercela, ya kita akan kalah. Gitu. Maka dengan cara misalnya, ya dia tetap menjadi profesional kerja kantor, tapi riyadhah puasa Senin Kemis jalan terus, puasa Dawudnya jalan terus. Ini sebagai tarkul alaik an-nafsaniyah. Karena dengan perut lapar itu sama saja mengurangi keterkaitan nafsu yang sifatnya ya hayawanat maupun nafsu yang sifatnya syaitoniyah yang ada di dalam diri kita. Dengan puasa, ya ini akan tarkul alaik an-nafsani. Nah, selain puasa bisa juga dengan melakukan yaitu zikir. Nah, zikir ini tentu bagi orang yang sudah paham ilmu tarekat, ya tentu sudah memiliki kaifiat zikir. Tapi bagi yang masih umum, ya bisa zikir-zikir yang umum. Nah, berkaitan dengan zikir, ini juga punya fungsi, ya. Salah satu fungsi zikir, ya seperti nafi isbat yang dizikirkan secara rutin, ya. Misalnya maghrib atau habis maghrib atau subuh, ya, itu pasti memiliki efek positif, ya. Yang pertama akan menjadi benteng dalam diri kita, sebagaimana hadis Nabi, mangqala la ilaha illallah, ya, dakhala hitsni. Ini hadis qudsi, ya. Barang siapa yang zikir la ilaha illallah, masuk ke bentengku. Wa man dakhala hitsni, dan barang siapa yang masuk ke bentengku, amina min adzabi, dia akan selamat dari siksa. Nah, di sini kita baru paham, oh iya ya, ternyata zikir la ilaha illallah itu bisa menjadi benteng, ya, memprotek, ya, diri kita dari tipu daya hawa nafsu. Itu maka
penting selain riyadhah puasa juga zikir secara istiqomah. Ini yang disebut dengan tajrid al-batini. Kemudian selanjutnya wa tajridul batin wa tarku ma yusghilul qalbi ala hudur ma'allah. Sedangkan tajrid batin yaitu meninggalkan segala sesuatu yang membuat hati itu terganggu dalam mengingat Allah. Itu namanya tajrid batin. Nah, tentu ya dalam memahami makalah ini ya harus sadar makom tadi. Kalau makomnya kita murid, salik, ya harus berproses. Ya harus rajin ngaji, rajin mutolaah. Kalau para salik ya harus rajin riyadhahnya, rajin zikirnya, karena dengan proses riyadhah, mujahadah dan zikir ini yaitu sebagai proses perjalanan untuk membersihkan kotoran batin yang ada di dalam dirinya. Maka dengan demikian kalau dia istiqomah, pasti kualitas dan kejernihan batinnya semakin hari semakin membaik, dan akhirnya dia kalau memang dikehendaki oleh Allah bisa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan penjelasan kajian Al-Hikam sore ini bermanfaat. Terima kasih. Wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.